Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu beserta kita semuanya. Ini masih hujan ya, bertepatan dengan malam minggu ini. Memang ada cerita, berita pun juga yang unik, menarik dari dunia hukum dan politik negara kita itu kan. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita diskusi dan kupas itu kan, walaupun tidak dan belum mungkin secara detail dalam hal ini ya. Jadi saya ingin membahas berita terupdate yang menghebohkan jagat Indonesia, jagat politik nasional itu kan, sesuatu hal yang sudah dipendam diungkit kembali itu kan. Jadi berkaitan dengan KLB Partai Demokrat itu kan, memang seru itu kan. Jadi tanggal 5 Maret kemarin ada KLB Demokrat. Jadi kemarin saya juga sudah mengupasnya ya. Jadi terakhir kita diskusikan pada saat itu adalah berkaitan dengan tindak lanjutnya nanti seperti apa, apakah akan reda ataukah akan terus itu kan. Terakhir kita diskusikan dan ternyata kemarin sampai ada pemecatan 7 kader, sehingga potensi dan tensi politik baik di internal Demokrat, di luar ataupun oknum dan pihak lain juga ikut memanas. Akhirnya diselenggarakanlah KLB. Awalnya akan diadakan di daerah Bali, kemudian akhirnya diselenggarakan di Delhi, Sumatera Utara itu kan. Nah, ini saya bacakan dulu ya sepintas berkaitan dengan KLB Demokrat nanti sebelum kita kupas secara umum. Upaya kudeta AHY melalui KLB Demokrat di ujung perpecahan internal. Ini dari Liputan 6, saya kutip. Kongres luar biasa KLB Partai Demokrat akhirnya digelar di The Hill Hotel and Resort Sibulangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB yang digagas sejumlah pendiri partai dan ex-politikus Partai Demokrat itu bahkan telah memilih Muldoko sebagai ketua umum melalui mekanisme voting, memutuskan menetapkan pertama calon ketua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Muldoko ditetapkan ketua umum Partai Demokrat periode 2021 sampai 2026. Bicara pimpinan rapat Joni Allen Marbun membacakan keputusan KLB. Jadi yang jadi pimpinan sidang kemarin beberapa kader yang telah dipecat itu kan, akhirnya bermanuver ke sana kemarin, akhirnya ada KLB kemarin. Munculnya nama Muldoko membuat Partai Demokrat kini punya 2 ketua umum, yaitu AHY dan Muldoko. Sedangkan pertanyaannya adalah apakah Partai Demokrat saat ini terpecah dalam 2 kubu antara pendukung AHY dan Muldoko, sebab penggagas KLB Deli Serdang menyebut kegiatan mereka dihadiri 1.200 kader, meski tak disebutkan mewakili cabang atau daerah mana yang hadir. Memang juga dipertanyakan juga itu kan, ketika ada pihak lain yang mengklaim bahwa DPD dan DPC tidak hadir, tiba-tiba hadir, kemudian pakai baju Demokrat dan sebagainya itu kan. Itu jadi persoalan lain nanti pasca sudah ditetapkan. Jadi pasca ada KLB kemarin ada beberapa pernyataan beberapa pihak. Misalkan Pak Muldoko sendiri, oke, kita terima menjadi ketua Partai Demokrat, terima kasih. Itu dari Pak Muldoko. Kemudian dari Pak AHY sendiri, KLB ini jelas salah, ilegal dan inkonstitusional, bodong dan abal-abal, gitu kan. Kemudian dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak SBY juga, KLB menobatkan kepala KSP menjadi ketua umum, mendongkel dan merebut dari yang sah.
kata Pak SBY. Nah, jadi sepintas saya kutip beritanya. Maaf sambil ngopi dulu ya kita nanti sebelum dilanjutkan. Berkaitan dengan KLB ini memang di kepala saya ada beberapa pertanyaan, rekan-rekan ini dan itu memang ada banyak perspektif, ada banyak ruang, space, oknum, pihak, dan jaringan itu memang harus kita dudukkan bersama bagaimana kita menyikapi ini dalam kapasitas tentunya kita sebagai rakyat, pemuda ataupun dalam kapasitas yang ingin demokrasi kita sehat, hukum kita tidak sakit pun juga biar tidak gaduh melulu itu kan. Kita kan juga masih pandemi, masih masa-masa seperti ini. Jadi sepintas saja bahwa pertanyaannya adalah ada nggak atau indikasi intervensi kekuasaan itu memang benar tidak terjadi. Nah, itu beberapa pertanyaan yang muncul itu kan. Untuk menjawab hal tersebut, tentunya kita tidak bisa menjawab iya dan tidak. Cuma dalam beberapa waktu lalu saya sudah menyebutkan bahwa yang namanya KSP dalam hal dia kelembagaan dan personal yang merupakan bagian dari pemerintah atau lingkaran kekuasaan tidak bisa dilepaskan secara merta ketika ada aktivitas publik. Nah, kayak gitu bisa disimak kemarin. Nah, salah satu tolak ukurnya adalah ketika SK Kemenkumham nanti akankah mengesahkan kubunya Pak Muldoko atau Pak AHY. Itu salah satu tolak ukurnya. Kalau kita tolak yang sudah ada kemarin kan juga bagaimana proses Golkar, kemudian di dualisme, kemudian sampai di PT UN ketika sampai ada putusan sela juga, kemudian akhirnya damai dan sebagainya sampai di PT UN dan sebagainya. Pun juga P3 seperti itu, berkarya. Kalau redaksional ingin mengkomparasikan berkaitan dengan parpol yang pecah setelah reformasi, bisa PKB yang akhir-akhir muncul ataupun sebagai komparasi bahan diskusi publik sekarang itu kan PKB dulu juga iya itu kan tahun 2005. Cuma pada waktu itu juga sama sebenarnya SK Kemenkumham juga sampai gugatan di PT UN dan sebagainya. Nah, nanti ini tolak ukur yang pertama. Tolak ukur yang kedua adalah ketika presiden tidak menjawab surat resmi dari Partai Demokrat, saya berbicara dalam konteks bahwa check and balances, bahwa presiden ini memang legalitasnya juga diakui. Dan kenapa tidak dijawab secara resmi, seolah-olah publik mengiyakan ada potensi dan ada dugaan keras, ada intervensi pihak, ada oknum lain dari lingkaran istana ataupun kekuasaan. Walaupun kita juga tidak bisa langsung menuduh si A, si B, cuma kan kita juga bisa mengukur dari statement pun juga dari berbagai fakta yang tiba-tiba muncul itu kan. Kemudian tolak ukur selanjutnya adalah bagaimana kader internal atau eksternal ini yang menjadi pelaku pun juga menjadi bagian adanya KLB ini. Nah, saya juga belum bisa menemukan titik temu sebenarnya, karena sangat ironis sekali dan juga saya katakan ini demokrasi yang anarkis dan bisa dikatakan brutal. Kenapa saya katakan seperti itu? Dulu ketika kita zaman-zaman mahasiswa saja, ketika bertarung pada tingkat kedaulatan tertinggi di organisasi ormawa atau eksternal, dia pasti ada ruangnya adalah pasti dari anggota internal. Belum pernah ada ceritanya orang eksternal masuk. Masa orang organisasi eksternal ini kemudian masuk ke sini, akhirnya dia merebut di sini. Ini kan hal lucu. Nah, ini kalau kita sedikit komparasi logika primer, logika sederhana sebagai objek atau ontologi lah. Lalu pertanyaan adalah ketika eksternal, kan juga kita ketahui bahwa kalau kita lihat bahwa
Pak Muldoko ini juga masih menjadi bagian dari partai Hanura kalau kita cermati. Nah, artinya dari luar, kemudian pun juga masih sebagai kepala KSP. Nah, dari redaksional eksternal masuk ke internal, inilah yang dijadikan celah. Pun dalam pandangan saya ini merupakan demokrasi yang anarkis, itu seperti ini. Jadi melegalkan sesuatu dengan cara-cara dianggap dan terduga ilegal dengan adanya KLB. Ini persoalan lain ya, nanti kita bisa bahas panjang lebar. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa sih untungnya Pak AHY ataupun Pak Muldoko kalau dalam kontestasi politik? Tentunya sama-sama menguntungkan, karena makin dikenal oleh publik, pun juga nanti tentunya survei-survei akan melihat elektabilitasnya seperti apa. Pun juga minusnya pun juga ada. Kalau dari Pak AHY tentunya dianggap masih terlalu muda untuk memimpin partai sebesar Partai Demokrat, dan dianggap kurang cakap untuk mengkondisikan kepengurusan sampai ada KLB dan perpecahan di internal. Kemudian bagi Pak Muldoko sendiri yang jelas bahwa membenarkan dan mengkonfirmasikan ketika dulu ada isu bahwa ada kudeta, dengan istilah kudeta ingin melakukan pencaplokan terhadap Partai Demokrat. Dengan hal seperti ini dulu, setelah beliau memberikan 2 kali konfirmasi dan klarifikasi, pun sekarang akhirnya datang sendiri di gelanggang KLB kemudian menyatakan kesedihnya. Artikan publik juga bisa menilai bahwa oh iya, ternyata ini mengkonfirmasikan dugaan kemarin ternyata benar. Nah, tentunya bagaimana dengan konteks nanti pengesahan parpol ini dan sebagainya berkaitan dengan pemilu kada, pun juga puncaknya nanti ketika di 2024 seperti ini bisa panjang lebar ya, nanti didiskusikan lagi. Nah, kemudian tolak ukur selanjutnya yang bisa diperspektifkan dalam diskusi ini, tentunya kemarin saya sempat membahas demokrasi tanpa oposisi. Bagi saya demokrasi tanpa oposisi ini akan bahaya ketika pihak oposisi pelan tapi pasti dia akan digembosin dan legalitasnya akan diambil alih gitu kan. Nah, kalau ini memang benar terjadi, maka disitulah bahayanya demokrasi dan menjadikan pendidikan yang tidak baik bagi civil society, masyarakat kita yang saat ini itu kan, kalau itu terjadi. Karena kan satu-satunya yang memang Partai Demokrat ini memang bisa dikatakan belum terbelah itu kan. Jadi dan suaranya keras dan sebagainya, ini bisa menjadi tolak ukur. Dan dalam hal ini sebenarnya Demokrat langsung tegas menyatakan oposisi bukan penyeimbang, ini bisa menguntungkan sebenarnya. Lalu tentunya kita berbicara potensi adanya gugatan-gugatan hukum. Nah, kalau gugatan-gugatan itu kan jelas bahwa sama-sama melaporkan di kepolisian juga sudah ada. Pun kemungkinan juga bisa nanti kan di PN, kalaupun berkaitan dengan hal lain. Pun juga ini yang penting, tadi saya sudah menyinggung, yaitu disahkannya tidak di Kemenkumham. Nah itu. Nah, sedikit saya bedah. Jadi adu kuat di Kemenkumham ini nanti akan menjadikan tolak ukur apakah Pak AHY ataukah Pak Muldoko versi KLB. Adu kuat ini kalau kita mencermati sebagai batu uji adalah jelas bahwa saya mencermatinya ada di pasal 3, 4, 5 dari Undang-Undang Parpol, yaitu Undang-Undang 2 tahun 2008 junto 2 tahun 2011, belum diganti saat tahun 2011. Jadi pada intinya di pasal 3 ayat 1 di situ disebutkan bahwa parpol itu harus berbadan hukum, didaftarkan di kementerian. Kemudian ayat 2. Nah, di ayat 2 ini yang saya katakan adu kuat. Kenapa? Karena kan di sana harus ada pemberkasan.
Kemudian bahkan sampai di provinsi kan harus ada minimal 75% kepengurusan, sampai 50%, 25% dari tingkat kabupaten, kota sampai di tingkat kecamatan. Pun juga nanti berkas-berkas yang terindikasi ketika pada saat KLB AHY ataupun KLB Muldoko itu ada dokumen-dokumen yang dianggap palsu atau tidak. Nah, ini akan menjadi ukuran verifikasi yang akan dijadikan basis data dari Kemenkumham nanti, karena redaksional dan spes dari pasal 3 ini adalah bagaimana adu kuat nanti sampai ada didaftarkan. Lalu kemudian setelah katakanlah berkasnya si A dan si B, kubu versi KLB dan bukan sudah sah didaftarkan. Di pasal 4 dijelaskan di sana ada rentang waktu 60 hari. Jadi 45 hari pertama itu dia ketika berkasnya sudah siap per diterima, maka maksimal 45 hari harus ada verifikasi. Nah, ini tugas Kemenkumham ini memang berat ketika ada dualisme parpol seperti ini kan, dari dokumen-dokumen resmi, dari sampai pimpinan sidang, peserta, pengesahan, bagaimana perubahan ADRT sebagainya ini harus diverifikasi di sana. Kemudian rentang waktu 15 hari ketika sudah dianggap sah dokumen tersebut, maka maksimal 15 hari harus keluar SK Kemenkumham dan terdaftar di Dirjen AHU Kemenkumham. Jadi rentang waktunya 60 hari. Nah, pertanyaannya adalah ketika dalam rentang waktu, jadi kan rentang waktu adu kuat dokumen, kemungkinan saya pastikan kemungkinan juga turun di lapangan kan, dari DPD, DPC dan sebagainya, sampai proses 60 hari itu. Nah, kalau berbicara ADRT sebagainya, tolak ukurnya memang di pasal 5 itu adalah berkaitan dengan perubahan ADRT atau tidak. Perubahan ADRT atau tidak itu memang dia adalah internal dari parpol. Jadi celah untuk menilai ADRT ini benar atau tidak, maka harus ada dulu pemanaan kongresnya, kedaulatan tertinggi, istilah itu kan kongres dari Partai Demokrat ya, ada Munas, Muktamar. Kalaupun di partai lain itu kan. Nah, tolak ukurnya mengesahkan dulu ini KLB ataupun kongres ini sah atau tidak, baru masuk ke ADRT. Karena ADRT itu kan memang pacta sunt servanda, bahwa artinya mengikat kepada seluruh anggota partai, bahkan banyak putusan-putusan MK berkaitan dengan itu ya. Nah, kemudian hal yang tidak kalah penting adalah ketika nanti ada proses verifikasi. Jadi kalau berbadan hukum dia harus mendapat SK Kemenkumham. Cuma untuk ikut pemilu tentunya harus mendapat verifikasi. Nah, kalau kita mencermati ada putusan, saya teringat ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 PU garing 10 tahun 2012, ada judicial review berkaitan dengan pasal 1 pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Pemilu 8 tahun 2012. Artinya seluruh parpol baik yang non parlemen ataupun yang sudah mendapat parlemen kursi di DPR, artinya lolos parameter harus diverifikasi semua. Open legal policy akhirnya melalui Undang-Undang Pemilu tahun 7 tahun 2017 ada pembedaan lagi, akhirnya judicial review lagi. Kemudian di pasal 173 ayat 3 saya masih ingat, jadi keluar lagi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53 garing PU 25 tahun 2017. Artinya seluruh parpol yang sudah di parlemen yang baru harus diverifikasi semua, harus berbarengan dan harus disamakan, tidak ada pembina. Ini berkaitan dengan kontestasi 2024 ya, nanti ketika harus peserta pemilu tentang verifikasi parpol. Jadi berbadan hukum dan tidak, ada undang-undang parpol dan SK Kemenkumham. Untuk ikut pemilu dan tidak harus ada verifikasi dari KPU tentunya sebagai pelaksana teknis layak tidak untuk ikut peserta pemilu, dan sudah dibungkus dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah,
Ini yang bisa saya sampaikan ya, insya Allah bisa disambung lain waktu. Insya Allah besok malam saya juga mengisi webinar nasional, banyak hal dan banyak pertanyaan yang masuk yang bisa kita diskusikan nanti, bisa lebih panjang lebar ya, karena kan KLB Demokrat ini akan mempengaruhi situasi dan kancah politik nasional, hukum nasional kita akan sangat berpengaruh kalau saya cermati dan dalam pandangan saya. Nah, insya Allah bisa disambung lain waktu ya nanti. Untuk sementara sampai saat ini saja. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.